kayak saya kan tidak mau masuk agama Kristen. Apa alasan saya? Alasan Bang Edis kenapa tidak mau masuk agama Islam? Apa alasannya? Oke. Baik, silakan. Gini, pertama-tama alasan siapa yang itu dulu? tentu kita gini. Alasan itu tentu setiap orang tuh punya alasan. Tetapi kita ini bukan saling pamer alasan. Yang harus kita Iya. utarakan di sini adalah apakah alasan kita itu sangat-sangat beralasan. Contoh, saya kasih maksudnya begini. Apakah Anda pernah membandingkan kedua kitab tersebut? Pernahkah Anda membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sampai selesai, dan juga Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas sampai selesai, lalu Anda baru mengambil satu kesimpulan? Coba. Iya, sebagian. Ya maksud aku kayak gini, Bang. Apa alasan? Misalkan kita kayak saya. Iya, sebentar gini. Sebelum kita ngomong alasan gini, karena kita punya alasan masing-masing. Gini loh. Coba dengarkan saya dulu ya. Sebelum kita ngomong alasan, apakah Anda pernah membandingkan keduanya? Dalam pengertian, Anda sudah baca belum keseluruhan isi Alkitab dan keseluruhan isi Al-Quran? Sehingga Anda mengambil kesimpulan dari hasil penelitian itu. Banyak orang mengambil kesimpulan tapi tidak pernah melakukan penelitian. Seperti itu. Nah, kalau di situ berarti alasannya tersebut tidak beralasan. Kenapa alasannya tidak beralasan? Karena dia sendiri tidak pernah memeriksa, gitu loh. Dia tidak pernah memeriksa satu perkara, kemudian dia mengambil atau memutuskan satu keputusan. Nah, itu yang saya sebut dengan alasan yang tidak beralasan, seperti itu. Nah, Anda tadi sudah mengakui bahwa Anda hanya sebagian saja, belum Ya, pernah poin-poinnya. menelitinya secara menyeluruh, betul? Ya. Nah, makanya alasan Anda tentu alasan-alasan yang bersifat dogmatis atau alasan-alasan yang hanya mengikuti hawa nafsu, seperti itu. Iya, tapi bisa dibantah itu, Bang. Silakan, Anda yang silakan, ahli akal silakan, bisa dibantah. Kayak juga. silakan. Ya. Siapa yang dulu Bang utarakan? Saya tahu Bang Edis. Anda Yang dulu utarakan karena Anda yang membawa isu itu, silakan. Ya, satu. Ke satu Bang ya. Ke satu, saya ibaratkan ini Bang ya, maaf ya. Tuan Anda itu sama dengan saya. Saya ini di kampung saya, di Lampung juga ini Bang ya. Saya di kampung saya ini dianggap orang sebagai orang nggak beres gitu. Tetapi di luar, di kecamatan lain, saya dianggap orang dukun lah, paranormal lah, kayak gitu. Nah, begitu juga saya anggap dengan, maaf Bang, Tuhan Anda itu Bang. Kok di tempat kelahirannya sendiri, sanak saudaranya tidak ada yang mengimani dia sebagai Tuhan, itu kok jauh menyeberang ke luar benua, baru ada yang mengimani dia sebagai Tuhan. Itu yang satu itu Bang ya. Ya boleh dilanjutkan? Boleh, silakan, Ngerti, Bang, silakan. maksudnya? Silakan. Ya, ya. Kedua, yang Anda imanin itu kan Yesus setelah bangkit. Justru bertolak belakang dengan Yesus putra Maria itu Bang. Itu yang kedua. Ya banyak. Ya, Ayat- jangan terlalu banyak dulu, dua dulu saja ya. Baik, oke, ya. baik, Ya silakan tanggapi. baik. Inilah makanya tadi saya mulai dengan satu pemeriksaan dahulu sebelum mengambil satu kesimpulan. Nah, kesimpulan Anda ini kesimpulan yang dalam tanda kutip menurut saya lucu, begitu. Kenapa lucu? Ya, silakan dibantah Bang. Oke, kenapa lucu? Silakan dibantah. Alasan Anda tidak mau menjadi seorang Kristen, menjadi seorang pengikut Yesus adalah karena Yesus ditolak di asalnya, seperti itu. Gara-gara seperti itu berarti Anda tidak menerima Yesus. Baik. Saya pikir tadi Anda membawa satu pengajaran. Terus yang kedua, Anda mengatakan bahwa Yesus yang setelah bangkit berbeda dengan Yesus anak Maria, begitu.
Nah, Oke, ya itulah tadi saya bilang. Kalau hanya kesimpulan-kesimpulan seperti itu yang saya sebut tadi di awal, kesimpulan yang diambil dari orang yang tidak pernah melakukan penelitian seperti itu. Nah, sedangkan kalau saya, kenapa alasan saya tidak mau menjadi pengikut Nabi Anda? Karena apa yang diajarkan oleh Nabi Anda itu ajaran-ajaran yang sangat bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan norma-norma, bertentangan dengan hal-hal yang sifat natural manusia itu menolaknya. Contoh, saya kasih contoh nih, Ini udah sering saya bilang di sini. Pernah tidak suatu kali sang baginda menyuruh istri orang untuk menyusui pria lain yang bukan suaminya? ya boleh dijawab Bang ya. Silakan. Gantian aja, Bang. Ya gantian Bang. Gantian. Ya ini Bang ya. Nanti aku kasih dulu 1 menit atau 2 menit Bang. Nah, kenapa saya mengutarakan yang poin pertama tadi? Karena apapun yang dituduhkan orang Kristen terhadap orang Islam, sekarang kita bisa membuktikan sejazir Arab dan di sekitarnya negara-negara itu, Timur Tengah itu mayoritas Islam, hampir sedikit sekali itu yang beragama lainnya. Maka saya bandingkan dengan Kristen tadi. Kenapa tempat kelahirannya, sanak saudara Tuhan Anda itu tidak ada sekarang ini anak cucunya yang beragama Kristen. Tiba-tiba kok ke Romawi sana, ke Yunani sana, diangkat, dinobatkan sebagai Tuhan. Nah itu yang saya tidak masuk akal. Kalau sejazir Arab, walaupun apa yang dituduhkan orang Kristen, apa yang itu terbukti sampai sekarang itu. Baik, bisa saya tanggapi Ya, lagi? bagaimana itu? Baik, bisa saya tanggapi? Ya, silakan. Baik, Orang Lampung baik. ini, Bang. Baik. Ya, Bang. Apa ini cuma Lampung, Bang ya? Wah, hijau lo lapong hijau ah. Nah. Tetangga saya ini teman. Jadi begini Bang ya, Kiai ya, begini ya. Saya pikir tadi Kiai itu membantah pengajaran. Tetapi yang Kiai usung dari tadi sejak awal itu hanyalah soal apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kalau gini, tidak ada satu orang yang dia itu tidak ada hatersnya dan juga tidak ada pendukungnya. Selalu seperti itu. Kalau kita mau berbicara mengenai sang baginda, ya, itu ada pendukungnya, ada juga yang pembencinya. Bahkan sebenarnya kalau kita bicara tentang pemikiran Anda, kalau di daerah asalnya ditolak, di tempat lain diterima, maka itu tidak pantas untuk diterima, betul. Nah, itu yang terjadi kepada sang baginda Anda itu. Pada waktu itu di tempat kelahirannya, ya di Mekah, dia itu ditolak. Bahkan dia hendak dibunuh, sehingga dia melarikan diri, hijrah ke Madinah. Justru di Madinah lah dia mendapat dukungan dari kaum Ansor. Makanya kalau kita di dalam Quran itu disebut dengan, kita menemukan kata-kata kaum muhajirin. Muhajirin itu adalah orang-orang yang berpindah. Berpindah dari mana? Berpindah dari Mekah menuju ke Madinah. Itu berkali-kali disebut. Nah, lalu di Madinah mereka menemukan teman, mereka mendapatkan pendukung, namanya kaum Ansor atau para penolong atau pembantu. Makanya pada waktu itu namanya itu Muhajirin dan Ansor, Muhajirin dan Ansor itu di dalam, ya. Nah, kalau memang logika Anda seperti itu tadi, Yesus ditolak di tempat kelahirannya, ya kan? Tetapi di tempat lain justru malah orang menerimanya. Menurut logika Anda itu tidak pantas diikuti. Loh, itu terjadi kepada sang baginda. Nah, lalu apa yang membuat sekarang seluruh Mekah, seluruh tanah Arab itu menjadi pengikut sang nabi? Ya, kalau Anda baca sejarahnya, karena ada peristiwa penaklukan.
Ditaklukkan dengan apa? Ditaklukkan dengan kekuasaan atau yang namanya pedang. Pada waktu itu, pada waktu peristiwa Fathul Mekah, itu sang Nabi membawa pasukan perang sehingga Mekah tidak langsung menyerahkan diri, menaklukkan diri dan menerima agama Islam. Nah, saya ingin dari tadi Anda itu membantah pengajaran. Itu kita ini beralasan untuk menolak sesuatu karena pengajaran, bukan karena hal-hal yang seperti itu tadi. Kalau kita membahas hal-hal yang kontra dan hal-hal yang pendukung, itu selalu ada seperti itu. Dan itu bukan tolak ukur kebenaran. Gara-gara ditolak di asalnya, lalu diterima di tempat lain, berarti itu salah. Nggak seperti itu. Bisa aja walaupun diterima di asalnya, di tempat lain dia nggak diterima. Bisa juga itu salah. Kebenaran ataupun ketidakbenaran itu bukan ditentukan dari hal-hal seperti itu, melainkan apa yang diajarkannya. Nah, tadi saya tanya mengenai peristiwa disuruhnya seorang istri menyusui pria lain, tetapi tidak Anda singgung. Anda dengan mengatakan pokoknya seluruh jazirah Arab sudah menjadi umat sang Nabi. Nah, kalau seperti itu tidak diskusi kita jadi begini ya. Diskusi kita itu tidak akademis. Diskusi kita itu hanya memperjuangkan yang namanya klaim keyakinan. Nah, saya tidak mau kita membahas mengenai klaim keyakinan karena itu akan bersifat subjektif. Coba, saya pengen Kiai dulu coba ya. Ada seorang wanita. Wanita ini sudah ada suaminya. Dia mengadu, ya Rasul, sesungguhnya di wajah suamiku Abu Huzaifah terdapat raut wajah cemburu. Mukanya sepet ya Rasul. Kenapa? Kata Rasul. Sesungguhnya dia cemburu sehubungan dengan keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal Salim itu adalah budaknya sendiri. Salim itu tangan kanannya yang sudah ada pada kami sejak masih kecil. Nah, sekarang sudah janggutan, sudah tumbuh remaja. Nah, dia mulai cemburu nih sehubungan dengan Salim tersebut. Akhirnya sang baginda berkata, susuilah dia. Terkaget-kagetlah si Sahlah dengan perkataan, bagaimana saya susui dia sedangkan dia itu sudah berjanggut, sudah berkumis. Kaget dia dengan perintah tersebut. Ternyata setelah disusui, suaminya tidak cemburu lagi. Nah, coba jelaskan secara logis. Bagaimana mungkin Anda menerima pengajaran seperti itu? Istri disuruh menyusui pria lain, lalu suaminya tidak cemburu lagi. Silakan. Enggak, ini Bang, itu saya jawab. Tapi saya mau membantah narasi-narasi Abang tadi. Yang pertama, itu perlu dibantah Bang. Silakan. Yang mengatakan Islam itu dengan cara menaklukkan, itu salah Bang. Lakum dinukum waliyali. Soalnya memang benar di Jazirah Arab, di Quraisy, kaum Quraisy pertama Nabi Muhammad ditolak. Dia mendapat wahyu supaya pindah hijrah ke Madinah. Itu perintah Tuhan itu Bang. Dapat wahyu, dia ke sana. Nah, itulah dia di sana diterima. Dia tidak tahu kalau di sana mau diterima kalau tidak mendapatkan wahyu. Nah, setelah dia diterima ke sana, dia balik ke itu tadi. Orang Quraisy itu bukan tidak menerima saja Bang, tetapi memerangi, mau membunuh, mau mengancam Rasulullah itu. Nah, setelah dia pulang, nah barulah dia berperang. Karena apa? Karena musuh itu, bukan dipaksa mau ikut agama, bukan. Memang didakwahkan agama Islam di Quraisy itu. Tetapi mereka bukan hanya menolak, dia mau mengancam Nabi Muhammad. Sampai dia lari ke Madinah itu, dia dikejar, mau dibunuh. Sembunyi di gua apa itu. Iya, jangan diulangi lagi ya. Tadi itu sudah saya ceritakan. Itu jangan diulang lagi. Saya membantah yang framing Bang. Tidak ada Anda bantah di situ ya. Di situ yang mengatakan bahwa Islam itu menaklukkan. Itu salah itu Bang. Apa itu Fathul Mekah? Ya kita jangan bertanya tentang ilmu pengetahuan Bang. Nah, ini namanya Kiai tidak mengakui apa. Ya, Fathul Mekah itu. Oke, kita ini kan ya, kita balik dulu ya. Yang membuat Mekah itu menjadi umat bukan karena mereka
menerima, bukan, tapi karena ditaklukkan. Ya kalau ditaklukkan bagaimana? Nih. Bang, sampai sekarang Bang terbukti Bang, tidak ada. Oke, saya balik dulu ya. Siapa yang saya mau balik dulu. Baik. agama lain silakan. Oke, saya balik Tetapi dulu. nyatanya bukan Oke, saja kelihatan di ya? Timur Tengah. Kelihatan ya? Ya, Oke. bacakan. Fatu Mekah adalah peristiwa pembebasan kota Mekah oleh Nabi Muhammad dan 10.000 pasukan muslim pada 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, merupakan penaklukan Ya. damai tanpa pertumpahan darah yang mengakhiri dominasi kafir Quraisy, membersihkan Ka'bah dari berhala, serta kemenangan besar umat Islam. Apakah di sini ditaklukkan dengan yang namanya pasukan bersenjata? Ya. Iya. 10.000 Jadi yang membuat 10.000. sebentar gini. Jadi yang membuat mereka menjadi orang-orang Islam karena di bawah ancaman yang namanya pedang. Salah, Bang. Begitu ya. Bang, ya. 10.000 itu pasukan dari Madinah itu, Bang. Dia kembali ke asalnya. 10.000 itu pasukan dari Madinah. Bawaan Rasulullah itu, Bang. Oke, sekarang kita nggak usah fokus ke situ. Coba kita fokus ke pengajaran saja. Coba sekarang, begini, kita fokus ke pengajaran. Bagaimana Kiai bisa membuat pengajaran tersebut sesuai dengan norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Coba ya, kalau Kiai punya seorang tangan kanan. Tangan kanan itu bebas keluar masuk rumah, namanya juga tangan kanan ya. Ambil dulu ketinggalan dalam rumah, masuk dulu kamar, ada sesuatu barang di situ. Namanya tangan kanan tuh bebas keluar masuk, ya kan? Nah, lalu Anda itu mulai cemburu karena di rumah ada istri. Ini gimana ya? Istri di rumah, tangan kanan saya ini kok bolak-balik. Sudah mulai tumbuh kumis dan jenggotnya, sudah mulai ganteng ini orang kan. Nah, lalu akhirnya istri Anda menyusui dia. Nah, coba Yai, jelaskan dulu kepada saya Yai. Apakah ketika istri Anda menyusui seorang tersebut, apakah perbuatan tersebut bukan perbuatan yang mecum? Silakan. Ya, itu Bang ya. Itu pernah saya baca hadis sekali lihat. Memang benar ada hadis. Itu Bang, setiap ada hadis, ada ayat-ayat turun, itu biasanya menyangkut hukum. Nah, makanya sekarang ini saat itu kan diriwayatkan itu ada di tafsiran, disusu itu bukan disusu secara langsung tetapi ada susunya gitu. Nah, kenapa itu turun kayak gitu? Nah, kejadiannya sampai sekarang. Sekarang ini kalau ada orang sebentar ya, gini. Anda tadi mengatakan tidak disusui secara langsung, maksudnya gimana? Ya, airnya. Nah, makanya hukumnya sekarang ini kalau ada anak sepersusuan atau saudara sepersusuan. Bukan, sebelum kita ke situ ya, gini. Sebelum kita ke situ, biar enak kita diskusinya ya. Begini. Iya. Dari mana Anda tahu bahwa itu tidak disusui secara langsung? Ya, tetapi dimasukkan ke dalam gelas. Apakah bisa seorang perempuan mengeluarkan air susu ketika dia tidak sedang menyusui? Ya, itu kan air susunya itu Bang. Kan saya pernah baca hadis air susu. Makanya yang saya sampai sekarang ini kalau hukum sampai sekarang hukum Islam itu. Ya, jangan ngomong sampai sekarang dulu gini ya. Begini, ya. Begini. Itu kan ada sangkut pautnya. Begini, Kiai. Begini, biar enak kita ngomongnya. Begini loh. Apakah, Kiai? Biar kita ngomongnya enak ya. Gini. Kita ini kalau kita menipu diri sendiri, kita membohongi orang lain, itu tidak baik. Bagaimana kita mau mengenal kebenaran? Bagaimana kita mau mendekat kepada kebenaran kalau kita sudah tidak jujur kepada diri kita sendiri? Begini ya. Apakah bisa seorang perempuan memeras air asinya sehingga keluar air susu kalau dia tidak sedang mengandung atau dia tidak sedang menyusui? Ya, itu kan kemungkinan sedang
sedang Oke, menyusui. tunjukkan kepada saya dalilnya bahwasanya Sahlah itu sedang menyusui. Ya itu kan ayatnya itu dia menyusui. Kalau menyusui pasti ada air asinya itu bang. Nah makanya Di saya mana, utarakan tadi, Yai? apa Jangan tujuan ayat bohong, itu? Yai. Ini Kiai ini bohong. Makanya bang, dengarkan saya. Sebentar, Yai. Apa tujuan ayat itu? Tidak ada datang? gini. Coba tunjukkan kepada saya dalilnya bahwa Sahlah binti Suhail tersebut yang terkaget ketika disuruh menyusui Salim, dia sedang dalam posisi menyusui, memiliki air ASI. Coba. Ya. Apakah ada ayatnya kalau Sahlah itu tidak sedang memiliki anak? Karena dikatakan dia di situ tidak punya anak. Kalau menyusui. Loh, iya dia di situ tidak punya anak. Itu, bang. Yai, dia di situ sebagai seseorang yang tidak memiliki anak. Bagaimana dia punya air susu? Coba. Mana ayatnya kalau dia tidak ada anak, bang? Baik, saya balik kamera saya ya. Luar biasa Anda ini. Oke, baik. Kita balikkan kamera. Kita Makanya kan kataku tunjukkan tadi, apa kepada tujuan dia. ayat itu Baik. turun, itu bisa dijelaskan. Oke, Yai, saya mohon jangan menipu ya, jangan membohongi diri sendiri, apalagi membohongi orang lain. Oke, dikatakan di sini begini, istri Abu Huzaifah, dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, Salim, bekas budak Abu Huzaifah, masuk rumahku, sedang dia sudah tumbuh jenggotnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, susuilah dia. Istri Abu Huzaifah berkata, bagaimana aku menyusuinya sedangkan janggutnya telah tumbuh? Namun kemudian dia menyusuinya sehingga Salim pun bisa masuk ke dalam rumahnya. Mana bang? Mana Oke, bang? sebentar. Baik, kita bacakan hadis yang lain lagi. Karena bukan cuma satu hadisnya. Tenang. Siapakah Sahlah binti Suhail ini? Perhatikan. Sahlah binti Suhail ini, dia adalah seseorang yang mengambil seorang anak angkat nih dari Aisyah, bahwasanya Salim mantan budak Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah. Nah, kenapa dia bisa ikut dengan Abu Huzaifah? Dan kemudian dan keluarganya, ya, dia ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Coba alasannya tahu nggak kenapa? Ya apa alasannya tertulis? Karena mereka tidak punya anak, makanya mereka mengambil Abu Salim ini dari sejak kecil di rumahnya. Gimana Anda ini? Mana bang tulisnya nggak punya anak bang? Oke, saya teruskan ya. Lalu datanglah Sahlah binti Suhail, istri Abu Huzaifah, kepada Nabi. Sesungguhnya Salim telah mencapai usia balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa. Dia biasa masuk ke rumah kami. Dan saya mengira pada diri Abu Huzaifah, suami saya itu, ada sesuatu ketidaksukaan akan hal tersebut. Maka Nabi Muhammad bersabda, susuilah dia agar kamu menjadi mahram baginya. Nah. Sehingga hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Kemudian Sahlah binti Suhail pulang menemui Abu Huzaifah, lalu berkata, sesungguhnya saya telah menyusui Salim, maka hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Oke, pertanyaan saya kepada Anda. Bang, yang kamu katakan tadi mana, Yai? Yang katanya tidak punya anak itu. Itu kan Oke. Tadi sudah saya bilang. Maka muhram lah. Berarti ayat itu sampai sekarang itu berguna. Karena saudara sesusuan itu muhram. Baik, saya akan tunjukkan kepada Anda. Ada semua alasannya itu, Bang. Oke, kita akan tunjukkan. Nggak masalah ya. Semua kejadian itu ada alasannya hukum sekarang ini, Bang. Baik, sebentar ya.
Kita akan bacakan ini. Coba ya, coba dengarkan ini dulu ya, dengar ya. Abu Huzaifah. Ya, sampai akhirnya dia besar dan dia sering masuk ke rumah Abu Huzaifah. Pedih, Yai, sebentar dulu Yai. Yai, kalau ketika saya putarkan, jangan tertawa dulu Yai. Pakai Yai. pakai itu. Makanya saya tadi Yai, sebentar ya, bentar. Dengar dulu kalau ada orang mutarkan, dengar ya, dengar nih. Huzaifah ini tinggal bersama keluarga Salim, bersama Abu Huzaifah. Ya, sampai akhirnya dia besar dan dia sering masuk ke rumah Abu Huzaifah. Abu Huzaifah cemburu. Salim sekarang udah jenggotan, udah gede. Dia sejak kecil sama dia. Oke. Ada nggak kata-kata sejak kecil sama dia? nggak kedengaran. Maksudnya apa? Coba jelaskan. Jelas saya percaya apa. Makanya didengarkan ya. Saya ulang lagi ya. Iya, Saya nggak ulang lagi ya. kedengaran. Dengar. Nggak kedengaran ya. Tinggal bersama Ini keluarga udah saya gede bersama kan Abu ini. Huzaifah. Yai, kalau Kiai ngomong, ini ngomong siapa yang mau didengar? Iya, makanya nggak kedengaran dari kurang kuat videonya itu. Iya, makanya kalau Kiai ngomong ya nggak dengar, makanya didengerin. Gimana? Mau dengarkan? Bentar, mau membesarkan pelurunya dulu ini. Oke, coba. Sudah? Sudah belum? Ya, oke. Salim Maula Abi Huzaifah ini tinggal bersama keluarga Salim, bersama Abu Huzaifah. Ya, sampai akhirnya dia besar dan dia sering masuk ke rumah Abu Huzaifah. Abu Huzaifah cemburu. Salim sekarang udah jenggotan, udah gede. Dia sejak kecil sama dia. Oke. Ada nggak di situ kata-kata sudah sejak kecil sama mereka? Yang saya tanyakan itu tidak punya anak. Katanya Iya, tadi tidak punya itu anak. bukti bahwa mereka tidak punya anak, makanya mengambil anak orang dari kecil, makanya mengadopsi. Yai, boleh saya tanggapi? Rasulullah itu diangkat jadi anak oleh oleh Abi Thalib itu punya anak Abi Thalib itu, Bang. Ayah angkatnya Rasulullah itu bukan mentang-mentang tidak punya anak mau mengadopsi, bukan. Oke, coba tunjukkan kepada saya dalilnya. Oke, Orang coba Jasir- tunjukkan. Oke, begini saja. Tunjukkan Jasir Arab dalilnya itu kepada biasa saya. mengatakan Siapa nama anak dari Abu Huzaifah? Kok pindahnya ke debat pengetahuan? Yai. Pengetahuan. Yai, Kiai tadi bilang Abdul Muthalib dia mengambil Muhammad, mengasuh Muhammad bukan karena dia tidak punya anak. Betul, dia punya anak, namanya Ali. Betul. Iya. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan bahwa Abu Huzaifah punya anak dan dia mengambil anak angkat, siapa nama anaknya? Ya memang harus dijelaskan apa semuanya itu.